selamat hari Minggu. Senang berjumpa kembali dengan anak Madya Remaja. Baik, pada saat ini mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan Tuhan. Walaupun kita beribadah bersama-sama secara virtual, tetapi tidak menghalangi kita untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari bersama-sama kita memuji, mengagungkan Tuhan dengan satu pujian, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku
bersama-sama kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, kami datang bersyukur kepadamu pada saat ini. Kami boleh datang di hadirat Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan namamu, walaupun secara virtual. Tapi kami rindu, kami boleh bersama-sama beribadah di dalam roh dan kebenaran. Ibadah kami saat ini, dari awal sampai selesainya, kami bawa di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Baik, bersama-sama kita kembali memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan dengan satu pujian. Haleluya, aku memuji namamu. Here we go! Come on! Come on! Everybody! Clap your hands! Tepuk tangan sama-sama! Hey! Yeah! Yeah! Here we go! Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Semua! Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya kami. Hatiku menolak bagimu, selamatku baru setiap pagi. Semuanya! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Simon Tandiaga. Anakku semua yang sangat dikasih oleh Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, pada hari ini Tuhan kami bersyukur atas kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami ada sampai pada saat ini. Kami bersyukur pada saat ini, di mana kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, mengurapi kami masing-masing, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, kami dapat memahami, bahkan kami dapat melakukannya. Berkati guru yang akan mengajarkan kepada kami, sehingga dengan kekuatan daripada Allah dapat mengajarkan firman-Mu kepada kami untuk menjadi makanan minuman bagi pertumbuhan rohani anak-anak kami. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan telah menolong sehingga anak-anak kami dapat mengikuti pelajaran setiap hari dan juga dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Semua itu karena kasih dan pertolongan daripada Tuhan. Berkatilah anak-anak kami semua ini Tuhan, dalam masa pertumbuhan Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan sehingga mereka tetap kuat sehat di dalam Tuhan dan mereka dapat melakukan aktivitasnya terlebih di dalam takut akan Tuhan. Dan kami berdoa untuk adik-adik kami dalam bangku pendidikan, Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, kecerdasan, segala yang dibutuhkan sehingga mereka semua tetap maju dalam pendidikan dan mereka berhasil ya Tuhan. Kami doakan yang sudah mengikuti ujian, yang akan melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah lanjutan, Tuhan kiranya memberkati sehingga mereka semua dapat lulus dan dapat diterima di sekolah-sekolah lanjutan di mana mereka nantinya akan masuk ya Tuhan. Begitu juga yang akan menghadapi semester pendidikan kelas yang kedua, memberkati sehingga mereka semua dapat melaluinya dengan baik dan mereka berhasil untuk naik kelas ya Tuhan.
Bapa di surga, kami berdoa juga bagi anak-anak remaja kami yang mungkin ada yang kurang setia dalam beribadah kepada Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan menggerakkan hati mereka dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka menjadi anak-anak remaja yang takut dan mencari Tuhan, bahkan memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah dan menyembuhkan, dan kami juga mendoakan akan orang tua mereka, Tuhan memberkati dalam mencari nafkah setiap hari, berikan kekuatan, kesehatan, dan berkati apa yang mereka kerjakan, bahkan tempat di mana mereka bekerja, ya Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, Tuhan tetap memberkati dalam menjalani pelayanan ke depan ini, sehingga mereka dapat melakukannya dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, di mana sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, dan guru yang mengajarkannya kepada kami, Tuhan memberkati. Ini doa syafaat kami Tuhan, yang telah kami bawa dan sampaikan kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan lagu pujian dengan Apakah Ku Balas Kasih-Mu Tuhan. Apakah
bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Pembacaan firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh teman kita Jordi. Bacaan Alkitab sore hari ini terambil dari Bilangan 22 ayat 21 sampai 41. Berbunyi demikian. Ayat 21. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi. Dipelainainlah keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan padang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya lah berdirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud, berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kebinasaan.
Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kukatakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Balak meminta Bileam untuk mengutuk Israel. Ayat 36. Ketika Balak mendengar bahwa Bileam datang, keluarlah ia menyongsong dia sampai ke Moab di perbatasan sungai Arnon pada ujung perbatasan itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapa engkau tidak hendak datang kepadaku? Sesungguhnya tidak sanggup aku memberi upahmu. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak ini, aku sudah datang kepadamu sekarang, tetapi mungkinkah aku dapat mengatakan apa-apa? Perkataan yang ditaruh Allah kepada mulutku, itulah yang. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dari pembacaan dua bagian firman Tuhan yang telah tadi dibacakan, kita bersama-sama belajar di bawah satu tema, yaitu harta yang tak ternilai dalam surga. Itulah tema yang akan kita pelajari bersama-sama dalam pembahasan firman Tuhan pada saat ini. Kadang-kadang orang menganggap kita itu berharga ketika kita punya nama besar. Kita berharga ketika kita punya uang yang banyak. Kita berharga ketika kita punya mobil mewah. Nah, pada bagian firman Tuhan ini, kita mau belajar bersama-sama bahwa ada harta yang tak ternilai di surga. Harta apakah itu? Kita akan belajar melalui bagian firman Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan tadi yang dibacakan oleh teman kita Jordi, di situ kita boleh melihat bahwa Balak ingin memanggil Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Nah, Balak ini menjanjikan harta yang banyak kepada Bileam. Tetapi Bileam berkata begini, waktu Balak mengutus orangnya untuk memanggil Bileam supaya Bileam itu mengutuk orang Israel, dia katakan, tinggallah kamu di sini, besok pagi kita akan pergi bersama jika Tuhan mengizinkan. Tetapi begitu bangun pada pagi hari, utusan daripada Balak itu disuruh kembali. Dan kemudian Balak tidak sampai di situ saja. Ia mengutus kembali orang-orang yang terhormat untuk memanggil kembali Bileam dengan tujuan supaya Bileam itu mengutuk orang-orang Israel. Dan Bileam katakan begini, walaupun engkau memberikan harta yang banyak, dan dia katakan walaupun engkau memberikan emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Bileam. Tidak hanya sampai di situ Balak, dia berusaha supaya Bileam ini mengutuk orang Israel. Dia memberikan korban persembahan, dia menawarkan banyak korban persembahan, harta kekayaan yang banyak. Tetapi Bileam tetap menolak bahwa saya tidak akan melakukan apa yang Tuhan tidak firmankan kepadaku. Dari peristiwa Balak dan Bileam kita boleh belajar bersama-sama bahwa harta dunia itu tidak menjanjikan apa-apa bagi kita. Mungkin secara manusia kita tergiur.
Tetapi kita bisa belajar dari Bileam bahwa Bileam itu menolak. Karena dia katakan, kalau Tuhan tidak firmankan kepada saya tidak akan lakukan. Luar biasa kita boleh belajar dari Bileam bahwa dia menolak tawaran yang diberikan oleh Balak. Demikian pun kita sebagai remaja-remaja Kristen. Mungkin suatu saat atau suatu ketika kita akan ditawarkan oleh harta dunia ini. Dan kita tidak lagi melihat bahwa apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan. Di sini kita diperhadapkan oleh pilihan. Ketika kita ditawari harta yang melimpah, dan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus belajar berani menolaknya. Karena harta yang ada dalam dunia ini itu sifatnya fana dan tidak kekal. Tetapi ada satu harta yang kekal yang ada di dalam sorga. Yaitu apa? Keselamatan. Ketika kita hidup taat, ketika kita hidup di dalam kehendak Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, itulah harta yang tak ternilai harganya di dalam kerajaan sorga. Sebab itu, anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita bersama-sama belajar untuk memilih harta yang tak ternilai harganya, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita, yang mengajarkan kita untuk melihat bahwa harta itu hanya sebuah titipan Tuhan. Harta itu di dunia ini hanya sebagai pemenuhan kebutuhan kita, bukan tujuan utama hidup kita. Harta itu bukan untuk memuaskan kita. Kalau harta itu kita jadikan sebagai alat kepuasan, kita akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta itu. Dan ketika tawaran pilihan datang kepada kita tentang harta, kita akan menerima walaupun itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu, mari kita belajar bersama-sama pada saat ini kepada Bileam untuk menolak tawaran-tawaran harta yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Harta yang terindah, harta yang terbesar, ketika kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, ketika kita hidup dalam ketaatan, ketika kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Amin atas firman Tuhan, biar boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kami. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa ada harta yang tak ternilai harganya di dalam kerajaan surga. Sebab itu, biarlah kami sungguh-sungguh memiliki harta itu yang tak ternilai harganya itu dalam kehidupan kami. Kami tidak tergiur dengan tawaran-tawaran harta kekayaan di dalam dunia ini, karena kami tahu bahwa harta dalam dunia ini bersifat fana. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik dan diiringi oleh lagu nyanyian Kemenangan Iman nomor 194 yang akan dinyanyikan oleh teman kita Vio. Hatiku pun ku serahkan.
akan masuk dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh teman kita Jordi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang boleh kami beri untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati Tuhan bagi hormat dan kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita akan bersama-sama menyanyikan satu pujian, Ku Tak Membawa. Ku
akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Simon Pandiaga. Anak-anakku semua, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menjaga melindungi engkau, dan kiranya Tuhan membuat engkau berhasil, baik dalam pendidikanmu maupun di dalam cita-citamu kelak. Dan kiranya Tuhan selalu mencurahkan kasih setia-Nya dalam kehidupanmu, mulai dari masa remajamu sampai pada masa tuamu, saat ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hampir lupa guys, ada tugas yang akan dikerjakan anak-anak. Silahkan tulis jawabannya di grup ya, di grup sekolah minggu Ibu Guru Tunggu ya. Nih pertanyaannya, menurut kalian apakah harta itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, atau harta itu tujuannya untuk kepuasan diri sendiri? Berikan jawabannya ya dan alasannya Ibu Guru tunggu di grup.